Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnisa Kania Dewi dan NIM 311210899. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena antarmuka. Nah, jadi fenomena antarmuka adalah perilaku yang terjadi pada permukaan batas antara dua fase yang berbeda, yaitu antara partikel tersuspensi dan material fase kontinu, di mana fase partikel tersebut tersuspensi. Nah, misal contohnya cairan dengan gas, cairan dengan cairan. Nah, yang dinamakan antarmukanya yaitu pada bagian sini. Dan ada cairan dengan padatan. Nah, interaksi molekul dalam sebagian besar cairan dapat diseimbangkan oleh gaya tarik-menarik yang sama ke segala arah. Molekul pada permukaan cairan akan mengalami ketidakseimbangan gaya. Nah, tegangan permukaan memiliki dimensi, yaitu gaya persatuan panjang atau dyne atau sentimeter atau energi per satuan luas. Nah, selanjutnya itu pembentukan meniskus. Nah, apa sih itu meniskus? Meniskus adalah lengkungan permukaan atas cairan yang dapat cembung atau cekung. Meniskus ini terjadi karena tegangan permukaan dalam cairan dan interaksi antara gaya adhesi dan kohesi. Misal dapat dilihat pada gambar sini. Contoh yang pertama yaitu air. Jadi ketika air dikurung dalam sebuah tabung, maka permukaannya atau meniskusnya itu akan berbentuk cekung seperti ini. Karena kenapa? Karena air itu membasahi permukaan dinding tabung yang sebelah sini, sehingga air akan merayap ke samping. Sedangkan pada contoh yang kedua, yaitu merkuri. Merkuri tidak dapat membasahi kaca karena gaya kohesif di dalam tetesan tersebut itu lebih kuat daripada gaya rekat antara tetesan dan kaca. Jadi ketika merkuri dikurung, merkuri cair dikurung dalam sebuah tabung, maka permukaannya atau meniskusnya itu akan membentuk cembung seperti ini. Karena gaya kohesif dalam merkuri cair itu cenderung menariknya menjadi setetes. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode-metode yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, yaitu yang pertama metode kenaikan kapiler. Nah, apa sih metode kenaikan kapiler? Metode kenaikan kapiler yaitu mengukur tegangan permukaan dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik ke dalam suatu pipa kapiler. Nah, contohnya bila si tabung kapiler dimasukkan ke dalam dicelupkan ke dalam cairan, maka cairan tersebut akan naik melalui pipa kapiler ke sini. Nah, fenomena kenaikan zat cair ke dalam pipa kapiler ini itu dikenal sebagai kapilaritas. Pada saat cairan berada di dalam pipa kapiler sebelah sini, makanya akan terbentuk dua gaya. Itu yang pertama, terjadi gaya kohesi antar molekul cairan. Lalu yang kedua yaitu terjadi gaya adhesi antara cairan dan dinding pipa kapiler. Gaya adhesi akan lebih besar daripada gaya kohesi, sehingga cairan akan terus membasahi dinding dan bergerak naik. Perbedaan gaya terhadap tegangan permukaan cairan akan terus bergerak naik, sehingga akan terjadi keseimbangan antara cairan yang naik dengan gaya gravitasi. Nah, bisa dilihat pada gambar sini merupakan gambar meniskus bawah. Di sini terdapat tegangan permukaan pada bagian sudutnya, sehingga di sini terbentuk
terbentuk dua gaya, yaitu gaya ke atas atau disebut juga dengan upward force atau gaya ke bawah. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat di sini atau bisa juga dengan menggunakan rumus tegangan permukaan atau Y sama dengan setengah R rho PGH. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode cincin-dunai, di mana tensiometer Dunai ini dipakai untuk mengukur permukaan dan tegangan antar muka. Prinsip pengukuran berdasarkan gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin berbahan platina iridium yang ini yang dicelupkan pada permukaan atau tegangan permukaan. Gaya yang diperlukan tersebut berasal dari kawat dengan pemutar, kawat pemutar yang ini, atau torsion wire, dan terukur pada alat pengukur terkalibrasi. Sehingga secara matematis itu dapat diturunkan dengan tegangan permukaan atau Y sama dengan yang dibaca pada penunjuk dalam dyne dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi. Faktor koreksi juga diperlukan karena pengukuran dapat dipengaruhi oleh jari-jari cincin, jari-jari kawat yang digunakan untuk membentuk cincin, dan volume cairan yang diangkat dari permukaan. Yang selanjutnya yaitu metode tekanan gelembung. Metode tekanan gelembung umumnya digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dinamis untuk sistem yang mengandung surfaktan atau pengotor lain, karena tidak memerlukan pengukuran sudut kontak dan memiliki akurasi tinggi, meskipun pengukuran dilakukan dengan cepat. Contohnya, pada gambar di sini, gas inert ditiup sangat lambat ke dalam cairan yang diukur untuk membentuk gelembung. Dan untuk rumusnya yaitu RP dikurangi P1. R yaitu jari-jari kapiler, P yaitu tekanan, dan P1 tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya yaitu adsorpsi pada antar muka cairan. Molekul-molekul dan ion-ion tertentu apabila terdispersi dalam cairan akan bergerak dengan sendirinya ke arah antar muka masing-masing fase. Hal ini disebut sebagai adsorpsi. Selain kata adsorpsi, dikenal juga istilah absorpsi. Adsorpsi adalah hanya terdispersi di permukaan fase saja, sedangkan absorpsi adalah zat menembus ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi. Misalnya, peresapan air oleh busa atau sponge. Nah, ini merupakan 3 parameter yang saling terkait penting dalam mempelajari antarmuka cair. Itu harus mengetahui ketegangan permukaan, lalu yang kedua kelebihan permukaan, yaitu jumlah ampipil per satuan luas permukaan yang melebihi jumlah ampipil per satuan luas permukaan. Lalu yang ketiga yaitu konsentrasi ampipil dalam sebagian besar cairan. Nah, ini merupakan kurva permukaan ketergantungan suhu ketegangan air. Nah, untuk selanjutnya yaitu surfaktan. Molekul dan ion yang diadsorpsi pada antarmuka dinamakan zat aktif permukaan atau surfaktan atau ampipil. Surfaktan adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan zat atau bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Nah, sedangkan ampipil adalah
molekul atau ion yang memiliki afinitas tertentu pada pelarut polar dan nonpolar. RHLB adalah keseimbangan lipofilik hidrofilik yang dibutuhkan. Fungsi dari surfaktan ini yaitu yang pertama untuk menurunkan tegangan permukaan, lalu yang kedua mencegah tegangan aglomerasi partikel-partikel yang terdispersi melalui stabilitas elektrostatik, stabilitas sterik, maupun kombinasi elektrostatik. Penggolongan sistem hidrofilik yaitu dapat digolongkan sebagai berikut. Nilai HLB suatu emulsifier adalah angka yang menunjukkan ukuran keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik dan gugus lipofilik yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Sistem HLB adalah metode untuk menentukan HLB butuh atau bahan-bahan dengan menggunakan berbagai bahan pengemulsi standar dengan nilai standar tertentu sebagai alat bantu. Nah, gambar di sini ini merupakan HLB graphene scale, itu untuk menggambarkan ukuran dan kekuatan bagian yang polar terhadap non-polar dari suatu surfaktan. Nah, jika makin tinggi nilai HLB, maka makin hidrofil juga nilainya atau lebih polar. Semakin rendah nilai HLB, maka semakin lipofil, yaitu akan semakin non-polar. HLB graphene scale ini juga berguna dalam pembuatan emulsi itu untuk menentukan tipe-tipe emulsi. Nah, selanjutnya itu perhitungan HLB. Perhitungan HLB campuran digunakan dalam menghitung berapa bagian hidrofilik dan lipofilik yang tertimbang dalam suatu formula. Misalnya pada gambar di sini RHLB-nya 8, surfaktan HLB-nya 10 dan surfaktan yang bawahnya ini 4. Jadi 8 dikurangi disilang 8 dikurangi 4 dan 8 dikurangi 10, setelah itu dikalikan. Atau bisa juga dengan rumus HLB campuran dikali W total sama dengan HLB 1 dikali W1 ditambah HLB 2 dikali W2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.